tapi memang kok platnya putih. Platnya putih. Gimana sih bisa jadi plat kuning? Nah, itu nanti akan saya informasikan. Atau garansinya itu 3 tahun atau 100.000 km. Saya bisa kasih hitung-hitungan yang dimana mengestimasikan mana sih untungnya sewa sama beli. Halo Sobat Oto, balik lagi konsultan dari Oto.com. Kali ini kita bakal bahas truk palu gada yang banyak tipenya dan pastinya sesuai kebutuhan. Truknya seperti apa? Mari kita lihat. Nah Sobat Oto, sekarang di belakang saya udah ada mobil besar ini. Dan di samping saya yang punya mobil ini. Ya Sobat Oto tau lah siapa ini. Ya. Halo Mas Arya, apa kabar? Mas, hari ini kita bakal bahas mobil-mobil yang besar-besar ini nih. Betul. Boleh dikasih tahu nggak nih Sobat Oto, ini mobil apa aja sih Mas? Ya. Oke, Sobat Mitsubishi ya, yang ada di mana saja dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kita ada 3 display unit yang dimana 3 display ini yang paling pojok sebelah kiri berarti ya, kiri saya berarti ya. Betul. Itu ada namanya 74 HD. HD gitu SD, ya, HD. sama lah. Tapi kebanyakan orang taunya Mas belinya 74 HD ya, gitu ya. 74 HD. Ya, gitu. Terus yang tengah ini ada yang namanya 71M. 71R. Ya, yang sebelah kanan saya ini ada yang namanya 74 long, kan gitu ya Mas. 74 long. 74 long. Tapi gini, mobil ini sebenarnya banyak nih Mas tipe-tipenya. Oke, kita bahas terkait masalah FE71N dulu nih, karena posisinya ada di tengah nih Mas. Pasti samping kita ya. Pas samping kita nih. Nah, 71N ini sebenarnya ada 2 tipe, yang dimana satu 71N, yang kedua ada yang namanya 71 long. Oke, ini boleh jelasin nggak nih? Ya. Mungkin 71-nya nanti dulu, mungkin yang kayak N, long, L ya, sama yang HD-nya itu apa aja sih maksudnya Mas? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita bicara 71 N ataupun long, itu biasanya orang taunya ankle. Apa sih ankle? Dia cuma 4 roda Mas. Oke. Gitu. Tapi kalau kita bicara yang memang 74 yang kita lihat di sini ya, tapi sebenarnya banyak juga kayak SHD itu banyak lah Mas tipe-tipenya. Cuma memang yang kita lihat saat ini hanya ada 74 HD, 74 long. Cuma kalau misalkan bicara masalah tipe-tipe unitnya, yang tadi saya bilang 71 ini ada 71N dan 71 long. Oke, itu bicaranya ankle karena cuma 4 ban aja. Terus ada yang namanya double. Apa sih double? Itu 6 roda. Memang muatannya sudah pasti akan cukup banyak kan gitu ya Mas ya. Ada yang namanya 74N. 74R ada yang namanya 74 HD, ada lagi 74 long. Cuma kembali lagi Mas, kalau kita bicara tadi Mas bilang apa sih bedanya N, long, HD gitu kan? Sebenarnya memang mereka itu punya standarisasinya masing-masing lah. Yang pertama contoh kayak kita bicara 71N lagi nih ya, 71N itu ya lebih short. Gitu, karena muatannya sendiri tidak yang terlalu banyak. Dia besar maksimal banget tuh ya paling ya 5-6 ton lah kan gitu ya. Untuk 71R. Ada lagi namanya 71 long yang udah pasti yang namanya long itu udah pasti panjang. Bener ya? 71 long panjang. Jadi kapasitasnya akan lebih banyak lagi, tapi kembali lagi. Betul. Tapi balik lagi, yang namanya kita pakai yang long kan gitu ya. Itu kan mau nggak mau harus yang dalam kota. Kalau bicara luar kota yang jalanannya sempit, ya sorry to say, itu agak susah penetrasinya. Betul. Untuk kita belok-beloknya segala macam. Jadi kembali lagi, itu penggunaannya banyak yang 71N dan 71, tapi balik ke kebutuhan sih sebenarnya Mas. Kan makanya ada beberapa tipe yang menyesuaikan kebutuhan dan jalanan kota ya. Ya, bener banget. Nah, terus apalagi sih double? Kita ada 74N, 74 HD, 74 long. Nah, di 74N ini sebenarnya hanya wilayah dalam kota. Karena memang kembali lagi muatannya pun juga sebenarnya tidak terlalu banyak juga gitu kan. Karena untuk kita bicara tonase paling ya beda-beda tipis lah sama yang 71N ini. Ya memang agak sedikit tinggi 7 ton kan gitu ya Mas ya. Atau sampai 8 ton itu juga maksain sebenarnya. Tapi kalau lebih enak lagi ya 74 HD ataupun 74 long. Tapi kembali lagi ini penggunaannya seperti apa? Ya jangan sampai ya kan teman-teman Mitsubishi ini, keluarga Mitsubishi udah beli mobil salah peruntukannya. Nah, maka dari itu
hadirnya saya di sini kan gitu ya Mas ya. Betul. Saya ini mengedukasikan apa sih yang cocok untuk Pilihan yang tepat lah. Pilihan yang tepatnya seperti apa. Jangan sampai udah beli salah tipe kan Salah kayak tipe. gitu. Atau mau udah beli cuma harganya kan pasti akan beda-beda nih Mas. Ya. Yang 71 harganya berapa, 71 74 berapa. itu harganya berapa, itu udah pasti beda-beda. Ya. Jadi kembali lagi nih kebutuhannya seperti apa, penggunaannya untuk apa, terus juga yang diangkut apa, itu juga sebenarnya jadi tolak ukurnya konsumen terhadap kita nih. Kita juga harus mengedukasi itu kepada konsumen seperti itu. Jadi konsumen atau Sobat Toto ya, Sobat Toto datang ke Mas Arya bukan cuma beli aja, Betul. tapi dikasih edukasi juga nih untuk pilihannya tepat. Mobilnya apa sih cocok untuk misalnya kebutuhan Sobat Toto, barangnya seperti apa, jalanan medannya seperti apa, segala macam. Jadi kayak cocoknya ini, cocoknya mungkin 71, mungkin 74, pasti diedukasi lagi Sobat Toto. Nah, gitu terus gini Mas, kita bahas terkait masalah tangki solar ya. Tangki solar ini untuk yang tipe 71N atau kita bicara orang banyak dengar tuh engkel-engkel gitu kan. Engkel. Itu kapasitas tangkinya itu sampai 70 liter. 70 liter? Iya, tapi kalau untuk yang 74N, 74 long ataupun 74 HD itu bisa sampai 100 liter. 100 liter. Dan memang balik lagi nih, yang memang pengusaha ataupun usaha logistik gitu kan atau ekspedisi. Kita tahu nih, konsumsi bahan bakarnya sebenarnya sampai seberapa sih kan gitu ya. Muatannya apa aja sih gitu. Karena dia variatif kan. Betul. Nah, itu kita bicara tangki. Terus apalagi sih kalau bicara kebutuhan, kita juga bisa istilahnya di-combine. Karena Bapak Ibu nih beli mobil Mitsubishi engkel ataupun double gitu kan ya. Itu cuma belinya sasis only, Mas. Oh iya tuh, bener tuh. Karena kalau misalnya Sobat Toto lihat atau mungkin baru pertama kali pengen beli mobil seperti ini ya. Pasti ngeliat, udah termasuk boxnya, ada pendinginnya misalnya butuhnya freezer. Emang itu bener ya, udah termasuk box ya? Iya, atau sebenarnya emang sasis aja gitu? Jadi kalau yang Bapak Ibu beli sama saya gitu ya, dengan Arya nih, itu hanya sasisnya aja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman Mitsubishi ini mau beli, Mas, saya mau dong di-include-in sama baknya. Mas, boleh dong di-include-in dengan boxnya kan gitu. Karena mobil ini adalah mobil niaga. Dan sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti apa. Contoh yang banyak teman-teman lihat nih di luar sana untuk yang mobil-mobil gas gitu ya, mobil-mobil galon gitu kan. Yang bak betul, gitu ya. itu kan biasanya mereka pakainya bak besi, bak kayu rangka besi kan gitu ya. Ada lagi yang namanya box. Box juga terbagi atas beberapa box nih. Ada yang namanya nih kayak gini nih Mas. Ini pakainya box besi. Jadi yang sebelah kanan saya ini 74 long, ini untuk baknya, boxnya itu sudah pakai box besi. Nah, kalau yang tengah nih apa nih? Ini kan di atasnya kayak pendingin ya? Pendingin. Nah, 71N ini di istilahnya dibuatkan mobil dengan kondisi sudah ada boxnya, dan ini boxnya sudah box pendingin. Kebetulan ini untuk angkut daging nih Mas. Ya, jadi bahan-bahan yang harus di freezer ya, kayak daging atau mungkin es krim gitu ya. Betul. Tapi kembali lagi, saya tidak mau yang namanya saya yang mengarahkan kan gitu ya Mas ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ataupun Sobat Mitsubishi ini sendiri sudah punya rekanan karoseri yang memang sudah kesehariannya, sudah kontinunya seperti apa, ya boleh. Nanti tinggal kita combine aja, ini sasis dari saya, karoserinya mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi pilihan aja ya. Jadi kalau misalnya Sobat Toto udah punya rekanan boxnya, boleh mungkin datang ke Mas Arya, sasisnya aja. Tapi kalau bingung, aduh Mas, boxnya gimana sih? Saya nyarinya bingung gitu. Langsung aja konsul aja sama Mas Arya ya. Bener, nanti saya dikasih akan banyak pilihan ya. Karena harganya kan bervariatif ya. Seperti itu. Dan balik lagi, boxnya pun juga kayak bicara box besi. Ada yang namanya cuma bukanya belakangnya aja, ada yang sekalian mau, Mas saya maunya sama itu samping dong, kita juga bisa seperti itu. Atau kita bicara masalah bak juga banyak tuh Mas, ada bak kayu, ada bak besi, tergantung penggunaan sebenarnya. Dan kebutuhannya seperti apa. Mungkin kita bakal bahas secara eksplisit tipe-tipenya apa aja, kan ada N, ada long, ada HD, dan itu membedakannya atau mungkin secara kapasitas apa segala macam berbeda-beda. Nah, itu apa aja tuh Mas? Gimana aja tuh? Yang tadi sempat saya informasi tuh Mas. Jadi 71 itu untuk tonasenya maksimal di 5-6 ton. Kayak gitu. 71 long juga sama. Kalau 74N itu maksimal bisa di angka 8 ton kan gitu ya. Terus kalau yang long
itu balik lagi sama tadi saya jelaskan terkait masalah 71 long. Kalau untuk jalan-jalanan yang memang notabene-nya nanjak, terus juga jalanannya sempit, itu agak susah berakselerasinya untuk yang long. Kebanyakan pasti pilihannya antara N atau HD. Tapi kalau HD itu orang udah pasti tahu, Mas. HD itu untuk ngangkut-ngangkut yang berat kan gitu. Betul. Tapi kan secara ukuran kan dimensinya lebih kecil ya. Betul. Jadi bisa satset lah di jalan, kayak misalnya masuk jalan kecil segala macam. Jadi kalau untuk mobil yang sebesar ini yang long ini, mungkin perkotaan besar, jalan besar ini masih cocok banget, apalagi ekspedisi antar kota, antar provinsi ya. Sebenarnya banyak juga kayak misalkan mau dibikin kita yang namanya konsumen ya, saya maunya dalamnya seperti ini, tingginya begini segala macam. Itu bisa lah, tapi memang kembali lagi harus edukasi. Jangan sampai salah beli kan gitu. Udah buang mahal uang tapi salah beli kan repot juga. Karena kan pasti ada beberapa kayak konsumen datang beli, Mas saya mau ini, ya si sales mengiyakan aja. Padahal kan dikasih edukasi dulu nih, nah Bapak maunya seperti apa, kebutuhannya apa, karena kita banyak pilihan, banyak kebutuhan dan banyak fungsi juga. Dan jangan sampai jangan salah beli, makanya dikasih pilihan yang tepat seperti itu ya. Betul banget, Mas. Nah terus apalagi sih, Mas, sebenarnya ini ending ya sebenarnya terkait masalah dokumen. Banyak orang yang nggak tahu mobil ini bisa dipakai atau diperuntukkan yang namanya platnya itu ada plat kuning dan plat putih. Kan gitu ya. Apa sih perbedaan antara plat kuning dan plat putih? Itu nilai NJKB. Kita bicara masalah SRK sedikit ya, Mas ya. Boleh. Jadi Edukasi. Jadi ada yang dimana konsumen atau perusahaan-perusahaan ini, perusahaan logistik biasanya, dia sudah beli mobil banyak tapi memang kok platnya putih. Gimana sih bisa jadi plat kuning? Nah, itu nanti akan saya informasikan. Kalau ketemu nanti saya informasikan. Karena memang ada yang dimana di NIB kan gitu ya, Mas ya. NIB itu ada namanya kode KBLI yang harus disesuaikan. Dan itu sudah harus tercermin di akte. Kan gitu ya. Nih, biasanya konsumen-konsumen yang sudah perusahaan-perusahaan besar harusnya sudah tahu. Tapi ada beberapa yang tidak tahu, ya harus saya informasikan. Mungkin kayak baru merintis berjualan, terus kayak mungkin butuh kendaraan lebih besar gitu, dan ini first time beli mobil seperti ini. Jadi Mas Arya pasti ngasih edukasi lebih secara dokumen segala macam ya. Bener banget. Terus, nah tadi kan secara mobil segala macam kegunaannya, tipe-tipenya banyak juga nih. Bener banget. Nah, kalau dari dalam ini kalau saya lihat nih, kan ada spion tengah nih. Oh iya, ini bener. Kan box ya. Ini spion tengah nih buat apa coba? Jadi nggak guna. Sobat Tata pasti nggak tahu deh. Sobat Tata pasti nggak tahu kayak, Mas, kan saya punya mobil nih, mobilnya truk kayak gini dikasih box. Kok ada spion tengah buat apa? Ketutupan gitu ya? Ketutupan boxnya. Sebenarnya gini, buat semua Bapak Ibu Mitsubishi, keluarga Mitsubishi ya. Jadi spion tengah ini kita tuh ada yang namanya kamera belakang. Ini agak unik sebenarnya, Mas. Jadi di sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada yang namanya kamera belakang. Tapi kita mengimprove bahwasannya banyak orang yang istilahnya spion tengah ini jadi nggak berfungsi kan, seperti akhirnya ditambahkanlah kamera belakang tersebut. Dan dimana kamera belakang itu di saat kita lagi mundur kan gitu ya, itu akan tercermin tuh, Mas. Jadi ada mirrornya. Di belakang tuh ada apa sih? Iya, ada kendaraan apa sih? Ada siapa sih? Betul. Gitu ya. Dan ngelihatnya di mana sih? Ya di spion. Di spion tengahnya itu kan gitu. Kalau di MID ataupun di audio kan nggak mungkin ya. Iya, benar. Karena kalau bisa di mobil penumpang kan ngelihatnya dari head unit. Tapi kalau untuk si truk ini ngelihatnya dari mirror tengahnya aja ya. Dan memang mirror tengah sendiri bisa di-on-kan, bisa di-off-kan juga. Dan kamera itu udah include bawaan dari mobil. Betul. Keren banget. Jadi nggak usah kayak nambah-nambah biaya lagi ya. Jadi beli mobil udah termasuk kamera belakangnya. Yang mana itu ngasih safety lebih lah. Karena mobil sebesar ini titik butanya besar banget. Bahaya, itu resiko. Ya sebenarnya kita bawa mobil, apalagi ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, supir yang bawa ataupun driver yang bawa, kita nggak tahu blind spotnya seperti apa. Dan ini kita istilahnya membuat seperti ini, membuat seperti ini, gunanya untuk apa sih? Untuk safety. Kan seperti itu. Apalagi misalnya lagi loading barang segala macam, mundur, pasti kan belakang banyak orang, banyak barang. Bener. Kamera itu sangat berguna banget ya. Sangat berguna banget. Dan muncul layarnya itu di kaca tengahnya. Spion tengahnya. Itu agak unik sih sebenarnya. Agak unik. Tapi canggih juga ya. Si spion tengahnya itu nggak cuma kaca, tapi nampilin layar juga. Bisa layar juga. Keren banget. Dan Mas Arya, mungkin kalau misalnya Sobat Auto tertarik nih, entah yang perorangan atau mungkin yang perusahaan ya.
ini ada promo menariknya nih dari Mas Arya. Promo sih sudah pasti banyak, ya kan gitu ya. Karena mobil ini kita bicara masalah bunga juga yang tidak tinggi-tinggi sekali gitu kan. Terus juga cicilan bisa 1 sampai 5 tahun tergantung kebutuhannya seperti apa. Terus juga bicara DP, kembali lagi nih Mas. DP tergantung dari konsumennya sendiri. Ada yang mau DP minim, ya bisa. Mau cicilan minim, bisa. Tapi nggak mungkin juga nih DP-nya minim, cicilan minim, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tergantung dari nasabahnya sendiri, customer itu seperti apa paymentnya seperti apa sih. Betul. Gitu. Jadi balik lagi ke Sobat Toto ya, pengen DP minim atau DP besar juga bisa ya. Karena bisa banget. Kebutuhan kan banyak banget ya. DP minim karena uang saya yang lain pengen saya putar lagi, modal lagi segala macam. Jadi mungkin pengen nambah lagi nih ke Mas Arya gitu kan. Itu cocok pokoknya. Itu cocok. Atau mungkin pengen DP besar biar cepet lunas gitu kan. Jadi boleh. Jadi tergantung kebutuhan Oto. Betul. Dan memang balik lagi Mas, kalau mau beli mobil ini, saran sih ya, boleh jangan asal beli. Tanya dulu, ngobrol dulu, konsul dulu, baiknya seperti apa, barulah beli. Karena apa? Banyak juga yang memang sales menyampaikannya tidak pas dengan kegunaannya. Contoh kita bicara 74 HD dengan 74N secara bentuk fisik sama. Tapi kegunaannya udah pasti beda. Karena muatannya pun juga pasti akan beda. Fungsinya beda, tonasenya beda. Betul. Kita bicara mau ngangkut kapas gitu kan. Terus disuruhnya ambilnya 74 HD, ini kapasnya seberapa berat kan gitu ya? Iya benar. Tapi kalau walaupun mobilnya kecil, mobilnya kecil gitu. Kayaknya HD aja, biasanya kapas doang gitu. Padahal HD itu heavy duty ya, yang mana itu kegunaan untuk mengangkat barang-barang atau ya berat lah ya, yang berat-berat lah ya. Betul. Jadi harus konsul lagi nih sama salesnya, terutama sama Mas Arya nih kalau hubungin sama Mas Arya. Dengan saya Arya. Kalau mau tanya mobil Mitsubishi, tanya Mitsubishi.com. Dan tadi kan udah bahas promo nih Mas. Untuk after sales-nya gimana nih? Pasti Sobat Toto pasti mikir kayak karena mereka buat jualan, buat niaga. Kalau mereka dapat after sales pasti untung banget nih. Yang mana duit mereka yang buat modal bisa dipakai buat modal, bukan buat servis atau segala macam. Betul. Jadi kita ini punya yang namanya free service. Oke, kita bicara free service ya, bukan free spare part nih, tapi free service. Yang dimana free service ini 2 tahun atau 40.000 km. Jadi duluan mana? Yaitu bicara masalah servisnya. Tapi kalau bicara warantinya atau garansinya itu 3 tahun atau 100.000 km. Mana yang duluan ya? Mana duluan? Mana tahunnya duluan atau odonya duluan? Betul. Pokoknya cocok banget buat konsumen-konsumen yang mau beli mobil engkel, double, hubungin ke saya aja. Hubungin langsung Mas Arya ya. Mau perorangan atau mau perusahaan? Boleh banget. Mau berapa kuantitinya? 10, 20, 50, kita akan menyediakan. Udah pasti? Ready. Udah pasti ready. Jadi nggak usah khawatir nih untuk yang Sobat Toto yang perorangan, kalau sendiri satu pasti ada. Tapi kan pasti perusahaan mikir, Mas saya langsung beli 20, ada nggak gitu? Udah pasti ada ya? Bener. Karena sebenarnya banyak juga konsumen-konsumen, ini saya sedikit cerita boleh. Banyak konsumen yang maunya sewa aja. Oke. Kalau bicara sewa berarti kan mobil ini tidak untuk dipakai seterusnya kan gitu ya. Tapi kalau beli berarti kan sudah punya aset. Ya. Saya bisa kasih hitung-hitungan yang dimana mengestimasikan mana sih untungnya sewa sama beli. Hak milik lah. Hak milik. Karena beberapa kali konsumen saya sewa mobil, akhirnya ketemulah dengan saya. Dikasih edukasi segala macam. Ternyata lebih untung beli punya sendiri. Kan gitu. After nanti 5 tahun mau dijual, jualnya ke saya pun juga bisa Mas. Kayak gitu. Nanti, misalnya ada upgrade segala macam, bertambah ya. Mas kayaknya ada yang baru deh, saya pengen upgrade deh gitu ya. Atau mau nambah lagi, boleh banget. Boleh banget. Mau nambah lagi boleh banget. Karena pasti barangnya ready ya Mas. Betul. Dan kalau misalnya Sobat Oto tertarik nih Mas, hubungi kemana nih Mas? Kalau misalkan mau bisa langsung cek di website saya, tanya mitsubishi.com, atau langsung WhatsApp ke nomor telepon saya di 0812-870-66323. Catat ya Sobat Oto. Jadi kalau misalnya tertarik dengan truk di belakang ini langsung hubungi Mas Arya ya. Betul. Dan reminder nih, kalau misalnya untuk box-boxnya pasti mobil langsung chassis ya. Iya, bener. Tuh. Tapi kalau misalnya pengen ada boxnya bisa langsung konsul ke Mas Arya. Ya, nanti kita ketemu dulu, ngobrol dulu apakah Bapak atau Ibu sudah punya box sebelumnya. Nanti kita coba rekanan juga dengan boxnya Bapak Ibu punya, boleh. Jadi hanya menjual sasis
atau plus dengan boxnya atau baknya kita bisa. Oke, jadi dikasih pilihan ya, dikasih pilihan ya. Oke, mantep banget. Dan sekarang sepertinya sudah di ujung video nih, Mas Arya. Siap, Mas. Thank you banget nih Mas Arya. Sama-sama, boleh ngebahas 3 mobil Palu Gada ini. Palu Gada ini. Dan untuk Sobat Toto, thank you udah nonton. Ditunggu video selanjutnya. Oke, thank you.